Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa kita pernah mencicipi siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab ibadah dan kita masuk bahasan salat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang hukum meninggalkan salat fardu, salat yang 5 waktu. Yang para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Yang sebelumnya mereka bersepakat bahwasanya orang yang meninggalkan salat fardu yang 5 waktu karena mengingkari kewajibannya maka dikafirkan oleh para ulama, dinyatakan murtad oleh para ulama. Adapun tatkala dia meyakini kewajiban, tidak mengingkari kewajiban tersebut, namun dia meninggalkan salat fardu karena malasnya atau karena menyepelekannya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang mengatakan kafirnya orang tersebut. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad di salah satu riwayat pendapat beliau. Kemudian pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak kafir, hanya saja itu merupakan dosa besar, yang merupakan dosa lebih besar ketimbang dosa membunuh jiwa, menzalimi harta, menzalimi kehormatan, minum minuman keras, berjudi, berzina, bahkan dengan orang-orang yang menjadi mahram baginya. Ini menunjukkan begitu besarnya dosa ini. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sekaligus menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, kelak ada tempat khusus penyiksaan di neraka bagi orang yang meninggalkan sholat. Begitu juga amalan-amalan dosa yang lainnya. Neraka itu adalah neraka Saqar, yang kata Allah subhanahu wa ta'ala
Neraka Saqar itu la tubqi wa la tadar. Dia tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Saqar? Maka orang-orang tersebut mengatakan, lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah siksaan bagi orang-orang yang tidak sholat, maka akan disiksa di dalam neraka Saqar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata para ulama juga mereka membahas tentang hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu sementara dia meyakini kewajibannya sehingga tidak kafir, maka dinyatakan orang tersebut sebagai orang yang fasik dan durhaka, dan berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nah, para ulama dengan pendapat seperti ini, mereka berbeda pendapat tentang hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam kondisi dia masih meyakini kewajiban sholat. Pendapat ulama-ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, maka orang tersebut yang meninggalkan sholat diminta untuk melaksanakan sholat apabila masih tersisa waktu sholat yang sempit itu, dan dia diancam bunuh bila dia menundanya dari waktunya. Namun apabila dia menunda sampai keluar waktu sholat tersebut, maka dia berhak untuk dibunuh, dan tidak dibunuh sampai diminta taubat darinya ketika itu. Kalau dia juga masih melanjutkan, maka dia dibunuh sebagai bentuk sanksi hukuman bagi dirinya. Lihat, ini pendapat ulama-ulama mazhab Maliki dan Syafi'i. Luar biasa. Begitu ya, begitu ketat dan begitu kerasnya sanksi hukuman yang diberikan kepada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Ada pendapat yang mengatakan dibiarkan terlebih dahulu 3 hari, apakah dia mau melakukan sholat atau tidak. Menurut sebagian ulama-ulama Hambali yang berpendapat bahwasanya tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, yang dia masih meyakini tentang kewajiban sholat tersebut, maka diperintahkan orang tersebut untuk sholat. Kalau tidak, maka dibunuh. Kalau dia sholat, maka dibiarkan. Kalau dia tidak sholat, maka dia dibunuh. Seperti itu, ya. Ada pendapat yang lain, dia dipenjara lebih dahulu, ya, dipenjara selama 3 hari, kemudian diajak, diseru untuk sholat setiap waktunya. Kalau dia sholat, maka dilepaskan. Kalau dia tidak sholat, maka dibunuh, bukan karena kafir, tapi sebagai sanksi hukuman bagi dirinya. Bahkan sebagian ulama mereka itu berbeda pendapat tentang tata cara membunuhnya. Jumhur ulama dari mayoritas para ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, mayoritas mereka mengatakan dipenggal lehernya.
Oh, luar biasa, Masya Allah. Dipenggal lehernya. Itu ada yang mengatakan demikian. Tidak sholat dipenggal lehernya. Ini pendapat jumhur. Ya, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Luar biasa, Masya Allah, ya. Dihukum bunuh. Ya, saudara-saudaraku seiman, ya. Coba peringatkan diri kita dan ingatkan keluarga kita, saudara-saudari kita, untuk dia tidak sembarangan meninggalkan sholat, menyepelekan sholat. Ya, sampai-sampai di dunia orang yang tidak meninggalkan, orang yang tidak mengabaikan sholat, orang yang dia abai terhadap sholat, tidak menghiraukan ibadah sholat, kewajiban sholat, ya, ini diberikan sanksi hukuman. Ada yang ngasih tenggang 3 hari, ada yang dibiarkan, ada yang dipenjara 3 hari. Kalau sholat dilepaskan, kalau tidak sholat dibunuh, Masya Allah. Ada yang mengatakan cara membunuhnya adalah dengan dipenggal lehernya. Nah, luar biasa, ya, Masya Allah. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Namun para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, dia dibunuh bukan karena kafirnya, tapi karena sanksi hukuman. Dan setelah dia dibunuh, wajib untuk dimandikan, dikafani, dan disolatkan, serta dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Demikian. Dan dia boleh dan hartanya diwariskan kepada saudara-saudaranya, orang yang menjadi ahli warisnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pendapat yang kedua. Tadi pendapat yang pertama, ini pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Daud Al-Zahiri, Imam Al-Muzani, Ibnu Hazm. Berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan masih meyakini tentang kewajibannya itu tidak dibunuh, hanya saja diberikan sanksi hukuman yang pantas menurut kebijakan hakim ketika itu, dan dia dipenjara sampai mati atau sampai bertaubat. Kalau taubat dilepaskan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mereka berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah illa bi ihdas salasin. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya dia mengakui, bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 hal ini. Disebutkan 3 hal tersebut adalah, ya, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, as-saybuz zani, yaitu orang yang sudah menikah dia berzina. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqul jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang meninggalkan agamanya dengan murtad, atau orang yang dia menyempal dari kaum muslimin. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang kedua dari kalangan orang-orang yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan dia masih meyakini kewajiban sholat tersebut dianggap, ya, tidak kafir. Maka para ulama yang mereka ini berpendapat seperti ini, mereka berbeda pendapat menjadi 2. Ya, pendapat pertama tadi sudah kita sebutkan, dibunuh, ya,
Diminta dulu taubatnya, tidak mau taubat, maka dibunuh. Ada yang berpendapat dibiarkan 3 hari dulu. Ada yang berpendapat di penjara 3 hari dulu. Kalau sholat dilepaskan, kalau tidak sholat, ya dibunuh. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah dibunuh, ya karena sebagai sanksi hukuman bagi dirinya, bukan karena kafirnya, maka dia tetap dimandikan, dikafani, disalatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Demikian. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dibunuh, namun hanya ya dikasih sanksi hukuman yang setimpal sesuai dengan kebijakan hakim, atau dia dipenjara sampai mati atau sampai bertobat. Nah, seperti itu. Baik, ya. Tapi ini merupakan bentuk ya bentuk hukuman yang termasuk mengerikan di negeri kita saja atau di negeri-negeri yang lain. Di penjara sampai mati seumur hidup itu dosanya besar atau kesalahannya besar, seperti pembunuhan berantai dan berencana, seperti itu, ya. Baik, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa, ya, dan bahayanya meninggalkan sholat fardu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun bagi para ulama yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka berlaku baginya hukum kafir dan murtad itu di dunia. Di antaranya adalah ya, dia tidak bisa menjadi wali, ya, untuk menikahkan ya putri-putrinya. Demikian. Begitu juga dia tidak diwarisi, tidak mewarisi dan tidak diwarisi. La yarithul muslimu al-kafira wal kafiru al-muslima. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Kemudian berikutnya adalah diharamkan untuk masuk Mekah. Diharamkan sesembelihannya. Ya. Diharamkan sesembelihannya. Dianggap murtad. Jadi orang kafir murtad itu diharamkan sembelihannya. Ya. Kalau dia nyembelih binatang yang halal, maka tidak boleh dimakan sembelihannya. Demikian. Tidak disolatkan, ya, setelah kematiannya, tidak didoakan setelah ya penguburannya, tidak boleh didoakan ya dengan doa ampunan. Kemudian terputus hubungan suami istri dengan istrinya karena kafir, demikian. Atau terputus dengan suaminya kalau dia perempuan. Nah, seperti itu. Luar biasa ini ya. Terputus karena dengan murtadnya ya langsung terputus ya suami istri. Demikian. Ini menurut ya ulama 4 mazhab. Adapun bagi pemimpin yang mendapati orang yang meninggalkan sholat ini dan pemimpin tersebut meyakini kafirnya orang yang meninggalkan sholat, maka dia perintahkan orang tersebut untuk sholat. Kalau tidak, maka dibunuh. Kalau dia bertobat lalu dia sholat, maka ya dibiarkan dan dilepaskan. Kalau dia tidak sholat, maka dia dibunuh karena dia murtad. Nah, seperti itu. Tapi ingat ya, kita ingatkan bahwasanya sanksi hukuman bunuh, baik itu bagi pendapat
bagi ulama yang berpendapat orang itu kafir karena meninggalkan sholat, atau dibunuh bukan karena kafir, karena memang meninggalkan sholat, ya, maka ini semuanya adalah kewenangan dari pemerintah, bukan pribadi, bukan orang tua, bukan ya kelompok, bukan komunitas, bukan organisasi, bukan jamaah masjid, bukan, tapi pemerintah yang melakukannya. Nah, seperti itu, ya. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini hendaknya diketahui ya demikian. Ya, jangan sampai nanti ketika mendapatkan penjelasan seperti ini, nah ini ada orang yang membunuh anaknya karena tidak sholat, atau membunuh tetangganya karena tidak sholat, karena dia berpendapat ya kafirnya. Bukan demikian. Ya. Begitu juga ya seseorang pimpinan jamaah, komunitas, kelompok, pengajian, ya, itu membunuh salah satu jamaahnya karena nggak sholat, nah, begitu, itu salah. Ini kewenangan dari pemerintah, ya, pemerintah kaum muslimin, bukan ini kewenangan dari rakyat, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penjelasan kita ya terkait dengan hukuman dunia bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja walaupun dia masih meyakini tentang kewajibannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dan kita buka sesi soal jawab. Sedikit saja kita berikan materi, ya, hanya kita ingin memberikan pemahaman begitu dahsyatnya ya sanksi hukuman baik dunia maupun akhirat ya bagi orang yang meninggalkan sholat. Karena kita dapatkan memang banyak sekali kaum muslimin, lebih-lebih di negeri kita ini, saudara-saudara kita ini, mereka ini mengabaikan sholat, menyepelekan sholat. Padahal Masya Allah para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sholat yang 5 waktu ini itu kalau kita kerjakan ya, yang 5 waktu itu dengan durasi masing-masing sholat itu adalah 10 menit, tapi itu sudah panjang 10 menit. Ketahuilah, bila 10 menit dikali 5 itu baru 50 menit dan belum 1 jam. 1 jam kurang 10 menit. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita ya jatah hidup dalam sehari itu 24 jam. Jadi andaikan kita sholat dengan waktu yang panjang, katakanlah dia 10 menit, itu sudah panjang dan sudah lama. Ya, mungkin ya dengan khusyuknya sampai 10 menit untuk satu sholat saja. Ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita punya, kalau kita kerjakan semua sholat itu dengan 10 menit dalam sehari, maka kita punya kelebihan waktu sekitar 23 jam 10 menit. Waktu yang masih banyak. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kewajiban sholat ini hanya sedikit saja, nggak banyak. Bahkan sesungguhnya seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan itu tidak banyak, sedikit. Tapi yang sedikit ini bila kita kerjakan, sungguh kita telah dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepadanya. Dan luar biasanya sholat yang 5 waktu, ya, yang 5 waktu tadi, yang kalau dikerjakan pun dengan dia berurutan itu cuma 50 menit. Tapi luar biasa, waktunya itu dipisah-pisah di waktunya. Dan pelaksanaannya tidak lebih dari 10 menit untuk sholat fardunya saja. Nikmat manakah yang kita dustakan? Ya, nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan? Lihat ini, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sadar kita ya, sadar ya. Kalau kita laksanakan 5 sholat ini di 5 waktu, di masing-masing waktunya, yang sedikit ini ya durasinya tidak banyak, kita insya Allah Ta'ala akan selamat insya Allah. Oleh karenanya
ya, syariat kita menjadikan seruan untuk sholat, setelahnya itu adalah seruan untuk kemenangan. Bukankah muadzin ketika dia menyerukan hayya 'alas shalah, baru setelah itu hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kemenangan. Lihat, tidak ada di antara kita yang ingin kalah. Kita semuanya ingin menang. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan. Bismillah, Afan Ustaz mau tanya, ana bingung mastikannya khulu atau talak. Begini Ustaz, jadi teman saya itu ribut dengan istrinya, terus istrinya minta cerai. Dengan emosi sang suami menjawab begini, iya kita cerai. Itu sudah termasuk jatuh khulu atau tidak jatuh khulu Ustaz? Atau termasuk talak? Baik, bismillah. Pernyataan istrinya yang mengatakan ya minta cerai, ini adalah permintaan khulu namanya, ya, dari suaminya. Tapi untuk keabsahan khulu itu harus terpenuhi syarat-syaratnya, ya. Tapi hanya sekedar dia minta cerai dari suaminya, ya, belum tentu sah demikian sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Namun ketika sang suaminya membalas dengan emosi perkataan sang istrinya begitu dengan iya kita cerai, maka ini berlaku talak, ya. Kalau tadi permintaan khulu tapi belum tentu ya berlaku atau sah khulu'nya karena harus terpenuhi, ya. Namun ketika sang suami mengatakan kita cerai dengan ungkapan yang jelas gamblang cerai, ya, yang tidak ada makna yang lain kecuali dia adalah talak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang seriusnya adalah serius, ya, main-mainnya adalah serius. Yang pertama an-nikahu, nikah, wat talaqu, talak, kemudian waraja'atu, rujuk, demikian. Nah, ini jatuh talak, ya. Jadi kalau kita simpulkan kasus ini, awalnya adalah istri minta khulu, tapi belum berlaku khulu'nya karena belum terpenuhi syaratnya, hanya permintaan. Ditimpali oleh sang suami dengan ungkapan cerai, maka jadilah ini talak, demikian. Dan itu kalau belum ada talak sebelumnya, ini adalah talak 1, demikian. Maka sang istri, ya, itu dalam masa iddah yang suaminya berhak untuk kembali rujuk kepadanya tanpa harus melakukan akad nikah baru. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam hal itu bila mereka menginginkan perbaikan. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, mau bertanya, kebetulan saya baru mendapat informasi terkait hadis ini. Afwan, boleh bantu anak untuk menjelaskan bagaimana maksud dari hadis ini Ustaz? Kebetulan anak agak bingung memahaminya. Jazakallahu khairan. Yaitu hadis dari Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridainya, yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan atau kepemimpinan, karena sesungguhnya apabila engkau diberikan jabatan itu kepadamu karena permintaan, maka akan dibebankan kepadamu, diserahkan kepadamu tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila engkau diberikan jabatan atau kedudukan tanpa permintaan darimu, maka engkau akan dimintai pertolongan. Maka engkau akan ditolong, Maka engkau akan ditolong atasnya. Apabila kamu bersumpah dengan satu sumpah, kemudian kamu melihat sayanya lebih baik, maka bayarlah kafarah tersebut dari sumpah itu, kerjakanlah yang lebih baik darinya. Demikian. Baik, terkait dengan meminta jabatan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hadis ini jelas, jelas, yaitu larangan untuk meminta jabatan dan kekuasaan, meminta kepemimpinan. Kalau kita meminta jabatan itu, contohnya katakan posisikan saya di jabatan ini atau di jabatan itu, demikian, maka yang ada hanyalah beban yang akan didapatkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu karena atas permintaan, dan biasanya orang-orang sekitar juga secara tabiat, karena itu ada dasar permintaan, biasanya orang-orang sekitar tidak akan membantu karena dianggap orang yang meminta tersebut adalah orang yang kompeten, orang yang mampu, demikian. Berbeda halnya apabila orang diberi jabatan sementara dia tidak meminta, bahkan dia menolak. Nah, biasanya seperti ini, dia akan dibantu. Allah yang akan bantu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang sekitarnya. Karena orang-orang sekitarnya yang memberikan jabatan itu kepada dia sementara orang itu tidak meminta. Kan logis. Jadi ini masuk akal, bukan satu yang sulit untuk dipahami, demikian. Lalu bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf yang minta jabatan? Maka memang ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya boleh jika memang kompeten dan memiliki keahlian di bidang kepemimpinan tersebut. Tapi saya katakan sesungguhnya kisah Nabi Yusuf ini adalah cerita umat terdahulu dengan syariat yang berbeda dengan kita. Demikian, Dan bisa jadi ini hanyalah sebagai pengkabaran tentang kisah Nabi Yusuf, kehidupan Nabi Yusuf, bukan mau diambil hukum darinya. Demikian. Yang berlaku hukum bagi kita adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nah, seperti itu. Sehingga bisa dinyatakan ini adalah syariat umat terdahulu atau ini khusus bagi para nabi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Pendapat yang kuat adalah tidak meminta jabatan. Nah, seperti itu. Logisnya adalah memang orang yang kalau minta jabatan, orang yang akan memberikan jabatan itu kepadanya itu menganggap ini orang mampu, sehingga nggak perlu ditolong. Yang ada nanti audit dengan tanggung jawab, evaluasi yang besar, yang ketat. Tapi kalau ada orang yang diberi jabatan sementara orang tersebut dia
tidak memintanya, bahkan dia menolaknya, lalu dipaksa untuk menerimanya, maka orang seperti ini pasti akan dibantu secara otomatis, akan dibantu oleh orang yang menyerahkan jabatan atau kekuasaan atau ya kepemimpinan kepada orang tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini logis ya, bahkan terjadi di dunia nyata seperti ini. Terjadi di dunia nyata. Nah, seperti itu. Adapun ungkapan yang terakhir dari hadis ini disebutkan bahwasanya kalau sudah bersumpah seperti sumpah ini melakukan sumpah dengan nama Allah atau melakukan nazar, itu sama, itu bagian dari sumpah, ya. Lalu ternyata ada hal yang lain yang dianggap bagus, maka boleh untuk membatalkan sumpahnya, ya, boleh membatalkan sumpahnya atau boleh membatalkan nadarnya. Tapi ingat, ya, harus ada tebusan sumpah, ya, tebusan sumpah atau tebusan nadar, yaitu tebusan sumpah. Apa itu? Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau ya membebaskan budak. Kalau tidak mampu maka puasa 3 hari, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi untuk turut serta membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, yang insya Allah ta'ala ini akan menjadi Islamic Center, pusat kajian Islam yang berbasis sunnah di wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Dan ketahuilah bahwasanya pahala dari membangun masjid ini adalah Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Dan harta yang kita berikan di jalan Allah ini akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya minimalnya. Dan seterusnya akan menjadi sedekah jariyah apabila dimanfaatkan masjid ini. Lebih-lebih insya Allah taala masjid ini akan diselenggarakan sholat, baik itu fardu maupun yang sunat, ya, kegiatan-kegiatan kajian. Demikian pula akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sosial insyaallah taala, ya. Mari transfer ke Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.